Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sirairawan dari kelas manajemen IK dengan nomor NIM 34021180436. Di sini saya akan menjelaskan mengenai standar operasional prosedur atau disingkat dengan SOP. Di sini juga saya akan melampirkan salah satu contoh SOP yang saya telah buat. Yang pertama, prosedur operasional standar atau standar operasional prosedur. Dalam bahasa Inggris, standar operating prosedur yang dapat disingkat dengan SOP ialah suatu alur atau cara kerja yang sudah terstandarisasi. Standar operasional prosedur ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk yang bersifat mengikat dan direktif. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur atau langkah-langkah tertulis yang pasti. SOP disusun sesuai dengan kebutuhan, visi dan misi masing-masing perusahaan atau organisasi dengan tujuan yang berbeda-beda. Menurut standar operasional prosedur atau SOP ialah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Ada pula fungsi standar operasional prosedur, diantaranya yang pertama, mempelancar tugas petugas atau pegawai maupun tim atau unit kerja. Yang kedua, sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga, mengetahui dengan jelas hambatan dan mudah dilacak. Yang keempat, mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Yang kelima, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Lalu ada manfaat SOP. Yang pertama, sebagai standarisasi cara yang dilakukan dalam penyelesaian pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Lalu menjadikan staf lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam sehari-hari. Lalu meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Lalu menciptakan ukuran standar kinerja yang memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Lalu menciptakan bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. Dan yang terakhir, membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Ada pula lambang proklas dalam pembuatan SOP. Yang pertama ada flow direction symbol, terminator symbol, connector symbol, processing symbol manual, simbol detection, simbol input output, simbol manual input, simbol preparation, simbol validation proses, simbol dogfly, simbol this and online strong, simbol mengetik tanpa unit, simbol pasca, dan simbol dokumen. Oke, baik, sebelumnya saya di sini menggunakan simbol broadcast yang dimana yang pertama menggunakan simbol manual operation, yang kedua simbol dokumen, yang ketiga simbol decision, dan yang terakhir processing simbol. Baik, di sini dimulai dengan pemeriksaan kualitas barang, langsung meminta persetujuan oleh pihak manajer produksi, langsung dikelola. Setelah dikelola menghasilkan laporan pemeriksaan kualitas persediaan. Jika kualitasnya bagus dan tidaknya bagus, kalau tidak bagus, melakukan pembelian bahan material.
dengan melampirkan retur pembelian untuk bahan-bahan yang diperlukan. Langsung setelah pembelian dilakukan, melakukan pembuatan barang produksi. Maksudnya di sini melakukan pengelolaan dengan memperbaiki barang yang tidak sesuai dengan standar yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Setelah pembuatan barang produksi itu selesai dan telah diperbaiki, langsung proses selanjutnya bisa disampaikan oleh SPB atau menggunakan sales promoting boy.